Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yudi Kurniawan, NPM 22351051. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana di sini kita diperintahkan untuk membuat studi kasus yang mirip pada pertemuan sebelumnya, di mana ketentuannya itu yang pertama dia harus memiliki sebuah konstruktor yang dimana konstruktor tersebut memiliki minimal 7 atribut. Kemudian yang kedua itu dia memiliki 4 metode menggunakan 4 jenis metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian membuat minimal 2 objek yang memanfaatkan metode-metode yang sudah dibuat. Baik, langsung saja kita masuk pada program yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, pada tugas kali ini saya membuat kelas yang namanya buku, dimana pada buku ini sudah memiliki 7 atribut. Ada string judul, string penulis, string penerbit, string kategori, integer tahun terbit, integer stok, dan boolean tersedia. Kemudian di sini saya membuat konstruktor di mana parameternya mengambil pada atribut yang ada pada kelas buku. Kemudian di sini membuat this agar memastikan antara atribut dan juga parameter ini tidak sama. Kemudian di sini saya membuat metode yang pertama yaitu tanpa parameter dan juga tanpa return. Nah, di sini saya membuat metode tampilkan info, di mana pada tampilkan info ini untuk mencetak atau ngeprint yang namanya judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, stok, dan atau tersedianya, di mana tersedia ini nanti akan mencetak ya atau tidak. Kemudian ini abaikan saja. Ini gunanya hanya untuk agar ada pemisah antara objek satu atau info atau metode-metode yang akan ditampilkan pada objek satu nantinya. Kemudian yang pada metode 2 ini dengan parameter dan juga tanpa return. Pada metode ini saya membuat tambah stok, di mana di sini ya gampang lah, ini stok tinggal tambah sama dengan jumlah. Kemudian tersedia sama dengan stok dia lebih dari 0, nanti dia akan ngeprint stok bukunya, kemudian ditambahkannya sebanyak berapa. Kemudian pada metode 3 ini yang tanpa parameter dengan return. Nah, pada metode ini saya membuat is tersedia, ini untuk menampilkan keterangan dia tersedia atau enggak. Nah, ini dia nanti return pada yang tersedia, kemudian dia ngambil stok dia lebih dari 0. Kemudian pada metode 4 itu yang dengan parameter dan juga dengan return. Nah, di sini parameternya itu integer jumlah. Kemudian ini ada returnnya true, ada returnnya false. Dia mengembalikan dari kondisi yang if dan juga yang else. Dimana di sini yang if sama else-nya ini ada stok lebih dari sama dengan jumlah, stok kurang dari sama dengan jumlah, tersedia stoknya lebih dari 0, maka dia nanti akan mengeprint yang namanya berhasil membeli ditambah dengan jumlah, kemudian ditambah dengan buku, kemudian ditambah dengan yang judul. Kemudian nanti dia return ke true. Kalau else-nya stok tidak cukup untuk pembelian ketika kondisinya itu stoknya tidak lebih dari 0, maka dia akan nge-return ke yang ini. Kemudian di sini main-nya atau pemanggilan dari objek yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat objek 1. Kenapa ini tinggal membuat seperti ini? Karena sebelumnya kita sudah menggunakan yang namanya metode untuk tampilkan info ini. Itu juga lebih mempermudah kita agar memasukkan nilai ini. Kemudian di sini juga ada objek 2. Kemudian di sini saya menggunakan metode-metode yang lain tadi. Di sini buku 1 tampilkan info. Ini tampilkan info ini akan mencetak ini yang bagian judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, stok, dan tersedia. Kemudian pada buku 1 ini ditambahkan stoknya sebanyak 2, maka di sini akan menampilkan keterangan stok buku Laskar Pelangi ditambah sebanyak 2. Kemudian di sini untuk memastikan atau menanyakan buku tersedia, di sini dia mengembalikannya pada is tersedia. Di sini cetakannya
mengeluarkan hasil true, berarti bukunya masih tersedia karena sebelumnya dia stoknya masih ada 3 ditambah lagi sebanyak 2, berarti kan bukunya itu masih tersedia. Kemudian ini buku 1 dimasukkan metode beli sebanyak 4, kemudian dia akan mencetak seperti ini, berhasil membeli 4 buku Laskar Pelangi. Kemudian pada objek 2 sama seperti sebelumnya, ini tampilkan info untuk ini, menampilkan ini. Kemudian di sini buku 2 ditambahkan stoknya sebanyak 5. Ini sudah berhasil ditambahkan sebanyak 5. Kemudian ditanyakan apa bukunya tersedia atau tidak. Kemudian dipanggil yang is tersedia. Maka tersedianya true karena kan sebelumnya walaupun bukunya 0, tetapi kita sudah menambahkan sebanyak 5 buku. Maka buku tersebut sekarang kondisinya tersedia. Kemudian yang ini memastikan hasil atau beli buku ini, dia berhasil membeli buku sebanyak 2 buku belajar Java. Kemudian ini untuk mengecek apakah pembelian berhasil atau tidak, maka dia mencetak pembelian berhasil, maka hasilnya adalah true. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.